Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar Bapak Dr. Heri Septia Kusuma SSI MT, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusias kalian semua yang begitu besar pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kembali di kelas Kimia Dasar TKD. Tak terasa minggu ini adalah minggu ke-12 pertemuan kita. So, ini adalah materi kedua terakhir. Jadi minggu depan adalah materi terakhir kita yang akan disampaikan oleh asisten kami pada minggu depan. Jadi kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan saya Siva Mertulusna dengan NIM 12 12 31 04. Saya Nadira Azliza dengan NIM 12 12 30 120. Dan saya Ahmad Fauzan Prayuda dengan NIM 12 12 30 129. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kesetimbangan kimia. Materi kelas 11 nih, masih pada inget gak? Oke, dilihat dari segi bahasa, kesetimbangan dalam KBPI adalah didefinisikan sebagai hal dalam artian keadaan atau sifat yang setimbang. Sementara kimia dalam KBBI didefinisikan sebagai ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur zat. Nah, di sini hari ini kita akan belajar banyak hal, mulai dari laju reaksi, kesetimbangan kimia dinamis, rumus kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, kesetimbangan homogen, heterogen, dan lain-lain. Oke, tanpa lama-lama lagi, kepada pemateri pertama dipersilakan. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membuka materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kesetimbangan kimia. Menurut Rudolf Arnhem, suatu sistem berada dalam kesetimbangan bila gaya-gaya yang menyusunnya diatur sedemikian rupa sehingga saling mengimbangi. Seperti dua beban yang menarik lengan sepasang timbangan. Selanjutnya yaitu terdapat ketidakseimbangan terkendali. Nah, saya beri contoh, secangkir air panas yang berada dalam ketidakseimbangan dengan lingkungannya. Namun secangkir air panas tidak memiliki kendali atas ketidakseimbangan dan perlahan akan mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Nah, maksud dari pernyataan ini yaitu suhu. Suhu dari suatu secangkir air panas itu kan tidak seimbang dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun perlahan-lahan suhunya itu akan menyesuaikan dengan keseimbangan yang ada dengan lingkungannya. Lalu sebaliknya pada makhluk hidup. Selama mereka masih hidup, mereka mempertahankan dan mengendalikan ketidakseimbangan mereka sendiri. Misalnya, suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia itu tidak hanya berada dalam ketidakseimbangan dengan lingkungan sekitar, tapi juga berada dalam ketidakseimbangan yang terkendali. Maksudnya, tubuh manusia itu mempertahankan suhu dalam batas tertentu yang tidak seimbang dengan suhu sekitar. Sehingga salah satu definisi kehidupan yaitu bahwa makhluk hidup ada di dalam ketidakseimbangan yang terkendali dengan lingkungan mereka. Makhluk hidup akan mencapai keseimbangan dengan lingkungan setelah ia mati. Jadi selama ia hidup itu ketidakseimbangannya itu akan terkendali dengan lingkungan mereka. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia atau laju reaksi merupakan sebuah ukuran seberapa cepat reaksi berlangsung. Jadi di dalam suatu laju reaksi itu kan terdapat seberapa cepat sih reaksi itu akan berlangsung. Didefinisikan juga sebagai jumlah reaktan yang berubah menjadi produk dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, ahli kimia ini kan selalu berusaha mengendalikan laju reaksi untuk banyak reaksi kimia. Saya beri contoh misalnya roket. Roket dapat digerakkan melalui reaksi hidrogen dan oksigen dan membentuk air. Jika reaksi berlangsung terlalu lambat, roket tidak akan lepas landas. Jika terlalu lambat, roket tidak akan bisa terbang ke atas, naik ke atas. Namun
Jika reaksinya berlangsung cepat, roket itu bisa meledak karena faktor-faktor tertentu. Jadi, laju reaksi ini dapat dikendalikan jika kita memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Selanjutnya, reaksi dengan laju cepat itu berlangsung dengan cepat. Jumlah reaktannya itu besar, diubah menjadi produk dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya, reaksi dengan laju lambat itu akan berlangsung dengan lambat. Hanya sejumlah kecil reaktan yang diubah menjadi produk dalam waktu yang sama. Jadi perbedaannya itu terdapat pada jumlah reaktan dan periode waktunya. Next. Ini merupakan gambar ya, maksudnya definisinya lah dari yang saya sebutkan tadi. Ya boleh next. Selanjutnya kita masuk ke teori tumbukan. Apa sih teori tumbukan itu? Menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi melalui tumbukan antar molekul atau atom. Nah, jika molekul bereaksi melalui tumbukan berenergi tinggi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu harus sama dengan faktor yang mempengaruhi jumlah tumbukan yang berenergi tinggi itu yang terjadi per satuan waktu. Pada kali ini kita akan fokus pada dua faktor yang mempengaruhi tabrakan, yaitu konsentrasi molekul yang bereaksi dan juga suhu dari campuran reaksi. Selanjutnya, faktor yang pertama itu konsentrasi. Bagaimana konsentrasi itu dapat mempengaruhi laju reaksi? Laju reaksi kimia itu umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi reaktan. Jadi berbanding lurus. Jadi laju reaksi umumnya meningkat, maka konsentrasi reaktan juga meningkat. Hubungan pasti antara peningkatan konsentrasi dan peningkatan laju reaksi ini bervariasi untuk berbagai reaksi. Jadi reaksi ini bakal bervariasi, peningkatan laju reaksi dan peningkatan konsentrasinya. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk sebagian besar reaksi, laju reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi reaktan. Itu maksudnya sama aja. Boleh next. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu suhu. Bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Laju reaksi ini juga bergantung pada suhu. Laju reaksi kimia umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya suhu campuran reaksi. Jadi sama ya, dia berbanding lurus juga. Laju reaksi kimia itu meningkat seiring juga meningkatnya suhu campuran reaksi. Ketergantungan laju reaksi pada suhu adalah alasan mengapa hewan berdarah dingin menjadi lebih lamban pada suhu yang rendah. Reaksi yang diperlukan bagi mereka itu yang untuk berpikir dan bergerak akan menjadi lebih lambat karena suhu, sehingga mengakibatkan perilakunya menjadi lamban. Laju reaksi juga umumnya menurun seiring berlangsungnya reaksi. Jadi jika dia meningkat, suhu campuran juga akan meningkat, dan kalau laju reaksinya menurun, suhu reaksi juga akan menurun. Selanjutnya saya persilakan untuk Siva untuk melanjutkan materi. Oke, sekarang kita masuk ke materi kesetimbangan kimia dinamis. Dalam reaksi kimia, kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi terbalik. Hal ini disimbolkan dengan reaktan, reaksi bolak-balik produk. Atau bisa kita tulis A plus B sama dengan, reaksi bolak-balik C plus D. Nah, mengapa dikatakan dinamis? Reaksi maju dan mundur terus berlangsung, meskipun secara mikroskopis reaksinya tidak terlihat atau tampak berhenti. Kemudian, tanda panah dua arah ini menunjukkan bahwa kedua reaksi itu sedang terjadi. Oke, boleh di next. Yang perlu jadi catatan di materi kesetimbangan kimia dinamis ini adalah yang pertama, kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi balik atau yang sering disebut juga sebagai reaksi reversibel. Buat yang belum tahu reaksi reversibel adalah salah satu reaksi kimia di mana reaksinya dapat berlangsung dua arah, alias tidak hanya reaktan aja yang bisa dapat jadi produk,
tapi produk juga bisa kembali menjadi reaktan. Terus yang kedua, suatu reaksi bisa mencapai kesetimbangan kimia ketika tidak terdapat perubahan lain yang terjadi pada konsentrasi reaktan dan produk, meskipun kedua reaksi tersebut terjadi dengan laju yang sama dengan arah yang berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah total konsentrasi senyawa tidak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang penting untuk diperhatikan adalah jumlah reaktan dan produk yang konstan itu tidak sama dengan konsentrasi. Yang artinya dan berarti konsentrasi keduanya sama. Ya, jadi maksudnya gini. Kalau misalnya itu kita lihat contoh ya. H2G plus I2G, reaksi bolak-balik 2HI. Jadi belum tentu produk sama reaktan itu mempunyai konsentrasi yang sama. Tapi yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah laju reaksinya gitu. Paham nggak? Ya. Terus yang terakhir, reaksi kesetimbangan hanya dapat terjadi dalam sistem tertutup. Karena kesetimbangan kimia adalah sistem reaksi di mana zat yang bereaksi dan hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Contohnya adalah ketika memasak air. Jadi kalau misalnya kita memasak air itu kan menghasilkan uap ya ketika mendidih. Nah, itu adalah contoh dari kesetimbangan kimia dinamis dan itu terjadi dalam sistem yang tertutup. Boleh lanjut? Kayak di sini kita ada grafik tentang bagaimana laju reaksi berubah ketika reaksi menuju kesetimbangan. Jadi, tadi misalnya H2 plus I2 sama dengan, tadi sebelumnya. H2 plus I2 sama dengan, reaksi bolak-balik 2HI. Yang menjadi reaktan adalah H2 plus I2. Kan? Jadi, dalam hal ini, laju reaksi melambat seiring berjalannya waktu atau disebut dengan laju pengurangan. Produk semakin lama semakin bertambah sehingga disebut sebagai laju pertambahan. Bisa dilihat di situ reaksi maju dan reaksi balik. Kemudian dia itu pada akhirnya keduanya akan mencapai kesetimbangan yang setimbang. Jadi arahnya sama, lajunya sama. Oke, bisa lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan adalah cara untuk mengukur konsentrasi relatif dari reaktan dan produk pada kondisi setimbang. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, A besar, B besar, C besar, A besar, maaf itu kesalahan penulisan, jadi A besar, B besar, D besar, C besar, dan D besar itu adalah sebuah zat, dan yang kecil itu adalah konstantanya. Tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas produk dengan hasil kali molaritas reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Disimbolkan dengan K atau KC sama dengan C besar pangkat C kecil atau pangkat koefisiennya dikali D besar pangkat D kecil atau koefisiennya per A besar pangkat A kecil dikali B besar pangkat D kecil. Jadi kalau misalnya dituliskan itu sebenarnya adalah produk per reaktan gitu. Bisa lanjut. Jadi pentingnya konstanta kesetimbangan adalah kita bisa mengetahui kalau misalnya K kurang dari 1, itu artinya kesetimbangan mengarah pada reaksi di kiri. Kemudian jumlah reaktan lebih besar. Kalau misalnya K-nya lebih besar dari 1, kesetimbangan mengarah pada reaksi di kanan. Jumlah produknya lebih besar. Sedangkan jika K berbanding lurus dengan 1, kemungkinan besar reaksi akan berlangsung dalam satu arah, sedangkan arah lainnya serta jumlah reaktan dan produknya akan hampir sama. Boleh lanjut. Lanjut. Nah, kesetimbangan ini ada dua. Ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Untuk kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang sama. Jadi, kesetimbangan antara larutan dengan, misalnya contohnya adalah kesetimbangan antara larutan dengan larutan. Contohnya Fe3 itu aki, itu adalah aqueous atau larutan ditambah SCN-, reaksi bolak-balik FeSCN2, hasilnya adalah, bukan hasilnya, fasanya adalah larutan. Kemudian contoh yang kedua adalah kesetimbangan antara gas dengan gas. Contohnya adalah N2 plus O2, reaksi bolak-balik 2NO.
Contohnya adalah 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol nitrogen peroksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut. Jadi kita tulis persamaannya dulu. Persamaannya adalah N2O4 reaksi bolak-balik NO2. Persamaan di atas harus disetarakan terlebih dahulu menjadi N2O4 reaksi bolak-balik 2NO2. Tetapan kesetimbangan dituliskan sebagai perbandingan molalitas produk atau nitrogen dioksida dengan molalitas reaktan di nitrogen tetraoksida yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya sehingga dapat ditulis sebagai berikut. K sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada latihan soal. Dalam bejana dengan volume 2 liter terdapat kesetimbangan. Persamaannya ditulis N2 ditambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3. Pertanyaannya adalah, rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah, ada yang bisa maju? Silakan Manda. Perkenalkan, nama saya Aurora Rafidia dengan NIM 136. Jawaban Manda benar ya teman-teman. Tepuk tangan untuk Manda. Jadi berdasarkan rumusnya, yaitu K sama dengan produk per reaktan, kita bisa lihat bahwa produknya adalah 2NH3. Jadi penulisannya adalah NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 per reaktannya, yaitu N2 plus 3H2. Karena H2 ini memiliki koefisien 3, jadi 3-nya itu dipangkatkan. Jadi H2 pangkat 3 dikali N2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadira. Oke, teman-teman semuanya, masih pada semangat kan ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah keadaan di mana reaktan, produk, dan keduanya berada lebih dari satu fasa atau wujud ataupun keadaan, maka dikatakan kesetimbangan heterogen. Seperti reaksi gas dengan padatan atau gas dengan cairan. Nah, kalian perhatiin, ini ada beberapa reaksi dengan fasanya juga. Menurut kalian, mana reaksi yang manakah yang termasuk ke dalam kesetimbangan heterogen? Boleh dilihat-lihat dulu ya. 2 sama 4. Oke, next. Nah, ini ada jawabannya. Jadi benar, yang kedua sama keempat itu adalah kesetimbangan heterogen. Karena fasanya itu ada gas dengan dengan solid atau padatan, kemudian ada gas dengan liquid. Yang pertama dan ketiga itu adalah kesetimbangan homogen. Next. Nah, di sini kita akan bahas lagi tentang penulisan ekspresi kesetimbangan. Di sini ada reaksi dari 2CO setimbang dengan CO2 plus C. Yang manakah menurut teman-teman semuanya reaksi penulisan ekspresi yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Kita lihat ya. Next. Nah, benar. Yang kedua. Di sini ada alasannya. Karena karbon berbentuk padat, konsentrasinya konstan, tidak berubah. Jadi konsentrasi zat padat tidak berubah karena zat padat tidak memuai, hingga memenuhi wadahnya. Oleh karena itu,
konsentrasi suatu padatan hanya bergantung pada kepadatannya. Maka dalam hal ini, tidak memasukkan padatan murni dalam reaktan ataupun produk yang ada dalam persamaan kimia. Jadi kan padatan itu berlabel S ya, yang artinya solid. Itu nggak usah ditulis dalam ekspresi kimia ini. Kemudian juga dalam konsentrasi, dalam ekspresi kimia itu kalian nggak perlu nulis yang bersifat cairan murni atau dilambangkan dengan L atau liquid. Nah, di sini tuh ada latihan soal. Ini mudah kok. Siapa yang mau maju? Oke, Kalila. Satu lagi, siapa yang mau maju? Aul. Silakan. Kalila dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Kayla Syafniti Sara dengan NIM 121230132. Ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Oke, penjawab selanjutnya. Siapa yang mau? Oh, Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Putri dengan NIM belakang 135. Jadi jawabannya itu KC-nya sama dengan 0 karena fasanya tidak ada yang berubah. oke. Next slide. Hah? Coba next dulu. Oke, next. Ini jawaban yang pertama benar ya dari Kalila. Yang kedua ada kesalahan penulisan di saya. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua itu jawaban dari Aul itu benar. Nah, di sini ada apa ya? Tips nih biar kalian ngerjain soal ini biar diingat gitu. Perhatikan pertama kalian harus perhatikan dulu reaksi kimia dan wujud atau fasanya. Kemudian yang kedua, mengecualikan konsentrasi padatan murni es dan cairan dari persamaan keseimbangannya karena keduanya konstan. Kemudian di sini ada rumusan dari ekspresi keseimbangan. Yang paling atas itu produk per reaktan ya. Next. Nah, materi selanjutnya kita udah masuk ke perhitungan dan cara menggunakan konstanta keseimbangan. Sebelum itu di sini ada penjelasan mengenai konstanta keseimbangan yang merupakan tetapan atau angka atau nilai perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi keseimbangan. Dengan kata lain, konstanta keseimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Dalam konstanta keseimbangan terbagi menjadi dua, yaitu Kc dan Kp. Next. Di sini Kc itu adalah keseimbangan konsentrasi yang merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi di keseimbangan konsentrasi Kc ini kurang lebih sama kayak materi konstanta keseimbangan. Bentuknya itu seperti pada umumnya ya. Next.
Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu H2, ada reaksi H2 ditambah I2 setimbang dengan 2 HI. Campuran H2 dan I2 mencapai kesetimbangan pada 445 derajat Celcius. Diketahui mol pada reaksi di atas, yaitu, nah diketahuinya itu molarnya. H2 itu sama dengan 0,11 molar, I2 itu sama dengan 0,11 molar, dan HI itu sama dengan 0,78 molar. Maka kalian tinggal masukin ke rumusnya aja. Karena di situ reaksinya adalah gas, jadi ekspresi kesetimbangannya itu ditulis semua. Yang pertama HI, konsentrasi HI dipangkatkan dengan koefisiennya 2 per H2 dikali I2. Jadi kalian tinggal masukin aja tuh molarnya, karena kan dia udah diketahui. Terus kalian hitung, dan dapatlah hasilnya 5 kali 10 pangkat 1 atau 50 molar. Nah, di sini, di tabel ini itu menunjukkan kalau misalnya reaksi tertentu pada suhu tertentu, konstanta kesetimbangan selalu sama, tidak peduli berapa banyak produk atau reaktan yang digunakan. Namun jika suhunya diubah, maka nilai konstanta kesetimbangan akan berubah. Nah, sebelah kanan tuh kan hasilnya 50 semua ya. Sebelah kiri itu kan membuktikan suhunya sama konstantanya. Itu berbeda-beda tuh, tapi hasilnya tetap sama gitu. Next. Nah, ada contoh soal lagi. Ini kalau dia diketahui molnya ya. Jadi kita lihat tuh ada reaksi CO2 dan dengan NO2 setimbang dengan NO2 maaf, CO2 ditambah dengan NO setimbang dengan NO2 ditambah CO. Dilakukan dalam wadah 5 liter pada keadaan awal terdapat di 4,5 mol CO2 dan 4 mol NO. Sesudah kesetimbangan, NO-nya masih tersisa 0,5. Tetapan kesetimbangan reaksi tersebut, nah tadi kan udah diketahui tuh, CO2 tuh molnya 4,5 mol, NO itu 4 mol, NO sisanya 0,5. Nah kalian pakai metode MRS ya, dimasukinlah 4,5-nya di mula-mulanya, mula-mula dari CO2, terus 4-nya juga di mula-mula dari NO. Kemudian tadi kan sisa NO-nya itu 0,5. Jadi kalian tuh masukin dulu 0,5-nya di sini. Terus kan dihitung deh 4 berapa yang menghasilkan dari 4 berapa yang menghasilkan 0,5. Kan itu minus 3,5 ya. Terus karena dia paling kecil ya, paling kecil dia udah diambil 3,5-nya itu, terus habis itu dimasukin ke reaksi dari semua reaksinya gitu. Nah, terus dihitung sisanya. Kemudian sisanya itu dimasukinlah ke KC-nya atau rumus ekspresi kesetimbangannya. Itu ada 0,35 dikali 0,35 dibagi 0,5. Kenapa gitu? Karena kan rumus reaksi ekspresi kesetimbangannya itu NO2 ditambah NO2 aja guys. Karena kan CO-nya itu liquid ya. Dibagi CO2 ditambah NO. Salah. Kebalik ya guys ya. Kebalik. Maaf, kesalahan lagi. Jadi, tapi teman-teman semua ada paham kan ya? Oke, kita skip deh. Next. Ini masih sama kesetimbangan parsial, yaitu KP. Merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial. Tekanan parsial itu di lambangan PX, yaitu zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Kurang lebih sama kayak rumus yang tadi, cuman di sini pakai P-nya ya guys, karena kan tekanan parsialnya. Di sini tuh dia menggunakan gas ya. Jadi yang kalian perlu perhatiin dari reaksi itu yang berfasa gas aja. Selain dari itu diabaikan. Di sini ada keterangan dari rumusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Terus di sini ada rumus dari PX.
sama dengan mol X per mol total dikali P total. Contoh soal lagi dari KP. Di sini ada pada suhu tertutup yang tekanannya 10 atm, terdapat dalam keadaan setimbang 0,3 mol gas SO2 dan 0,1 mol gas SO3, kemudian 0,1 mol gas O2 dengan reaksi 2 SO3 timbang dengan 2 SO2 ditambah O2. Kemudian kalian tulis dulu diketahuinya tadi apa aja. Nah, kalian masukinlah, ditanyakan KP ya, dimasukinlah ke rumus tekanan parsial tadi, yang PX sama dengan mol X per mol total dikali P total. Nah, kan molnya itu udah pada diketahuin. Nah, untuk mol totalnya, kalian tinggal jumlahin aja dari mol yang diketahui. Itu kan ada 0,3 ditambah 0,1 ditambah 0,1 hasilnya jadi 0,5. Nah, jadi tinggal dibagi aja dengan mol yang udah diketahui. Itu kan ada apa tuh? Sama dikali sama 10 ATM-nya. Jangan lupa. Jadi udah dapat 6 ATM, 2 ATM, dan 2 ATM. Kemudian kalian buat ekspresi keseimbangannya lagi. Karena gas semua, jadi kan ditulis ya semuanya. Ya udah tinggal kalian kaliin aja. SO2 dipangkatkan dengan 2, kemudian O2 per SO3 pangkat dengan 2. Jadi itu ada 6 pangkat 2 dikali 2 per 2 pangkat 2, hasilnya 72 per 4, dan mendapatkan hasil 18 ATM. Next. Perhitungan lagi, di sini ada hubungan keseimbangan konsentrasi dan keseimbangan parsial. Di sini ada rumusnya, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Ada keterangannya, Kp itu ketetapan keseimbangan parsial, Kc itu ketetapan keseimbangan konsentrasi, kemudian R itu ketetapan umum gas ya, yaitu 0,082 liter ATM per mol. Kemudian ada suhu mutlaknya, T. Kemudian delta N itu koefisien gas kanan dan koefisien gas kiri. Di sini ada contoh soal lagi pada reaksi keseimbangan PCl5 timbang dengan PCl3 ditambah HCl pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai nilai Kc-nya 0,04. Nilai Kp pada keseimbangan tersebut, nah kan udah diketahui Kc-nya, jadi kalian tinggal masukin aja. Sama kalian cari dulu suhunya. Suhunya itu dalam bentuk Fahrenheit ya, dalam bentuk Kelvin. Jadi 27 ditambah 273 kan hasilnya jadi 300 Kelvin. Terus dimasukin dari Kp sama dengan Kc, dikali R, dikali T, dipangkatkan dengan delta N. Dimasukin dan dapatlah hasil 0,984. Next. Nah, ini ada contoh, ada latihan soal. Siapa yang mau maju? Dibaca-baca dulu. Yang maju waktu kenapa?
Ayo teman-teman semuanya, ada yang mau maju? Silakan, Aurel. Halo, saya Aurelio Muhammad dengan NIM 121230113. Oke, kita lap dulu. Ada yang mau maju nggak yang nomor 2-nya? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Jiharana Fauzia Ahmad dengan NIM 12123011109. Oke, teman-teman semuanya, kita cek ya hasil jawaban teman-teman kita. Yang ini nomor 1, next slide. Jadi jawabannya benar ya, teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu. Yang ini kan dibulatin ya, jadi kita bahas yang nomor 1 dulu. Eh, Reaksinya itu kan fasanya tuh gas semua, jadi dibuat semuanya, ditulisin semuanya, terus dimasukin eh
yang diketahui molarnya, dan dapatlah hasilnya 0,153758. Dibulatin jadi 0,154. Oke. Yang nomor 2, yang diketahui itu kan mol A-nya 1, mol B-nya 1, terus mol sisanya 0,2. Dimasukin aja kayak yang tadi di contoh soal. Terus dapatlah hasilnya 16 molar. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang prinsip Le Chatelier. Seorang kimiawan asal Prancis, Henry Louis Le Chatelier pada 1884 menetapkan prinsip Le Chatelier atau asas Le Chatelier yang berbunyi sebagai berikut. Apabila pada suatu sistem kesetimbangan dilakukan gangguan dalam bentuk perubahan temperatur, tekanan, atau konsentrasi spesies yang terlibat dalam reaksi, maka sistem akan bereaksi sedemikian rupa yang akan sedikit mengganggu kesetimbangan dalam rangka mencapai kesetimbangan yang baru. Asas ini terlihat ribet ya teman-teman, tapi kita akan menemukan intinya pada slide berikutnya. Boleh di next. Jadi, inti dari asas itu adalah sistem kimia akan merespon untuk meminimalkan gangguan. Bila sistem kimia pada kesetimbangan terganggu, sistem akan bergeser ke arah yang meminimalkan gangguan tersebut. Next. Faktor yang pertama adalah pengaruh perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan. Menurut prinsip Le Chatelier, sistem bergeser ke arah yang meminimalkan gangguan. Boleh next. Jadi, konsentrasi ini bisa ditingkatkan atau diturunkan. Kalau misalnya ditingkatkan, kita bisa lihat A plus 2B, reaksi bolak-balik C plus D. Apa yang terjadi jika kondisi diubah dengan meningkatkan konsentrasi A? Nah, menurut Chatelier, posisi kesetimbangan akan bergerak sedemikian rupa untuk melawan perubahan tersebut. Dalam hal ini, posisi kesetimbangan akan berpindah sehingga konsentrasi A berkurang lagi dengan mereaksikannya dengan B, membentuk lebih banyak C dan D. Kesetimbangan bergerak ke arah kanan, ditunjukkan dengan arah panah hijau di bawah. Kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya konsentrasinya itu ditambahkan di A atau di reaktan, jadi nanti lajunya akan berubah ke arah kanan gitu. Mesti next. Terus bagaimana jika konsentrasinya dikurangi? Sebaliknya, jika konsentrasi A berkurang, menurut Le Chatelier, maka posisi kesetimbangan akan berpindah sehingga konsentrasi A kembali meningkat. Lebih banyak C dan D akan bereaksi menggantikan A yang telah dihilangkan. Posisi kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Oke, materi selanjutnya teman-teman, di sini ada faktor-faktor perubahan dari kesetimbangan. Itu ada pengaruh perubahan volume terhadap kesetimbangan. Di sini yang perlu teman-teman ingat, kalau misalnya tekanan dan volume itu selalu berbanding terbalik. Di mana penurunan volume menyebabkan peningkatan tekanan dan peningkatan volume menyebabkan penurunan pada tekanan. Jadi, jika volume campuran reaksi gas pada keseimbangan kimia berubah, tekanan akan berubah dan sistem akan bergeser ke arah yang meminimalkan perubahan tersebut. Next. Di sini ada gambarnya ya, teman-teman. Ada reaksi N2 ditambah 3H2 timbang dengan 2NH2. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu kan tekanannya tuh semakin ditambah ya, semakin ditekan si gasnya. Jadi penurunan volume menyebabkan reaksi bergeser ke arah yang telah ditentukan jumlah mol partikel gas yang lebih sedikit. Nah, caranya kaliannya tuh dari reaksinya aja. N2 itu kan konstantanya itu 1. Terus H2 itu konstantannya 3. Nah, kalian totalin jadi 4 kan. Ada 4 mol gas di situ. Nah, kemudian di produknya itu koefisiennya ya.
koefisiennya itu 2, yang artinya ada 2 mol gas. Jadi kan lebih besar tuh si reaktannya ketimbang produknya. Jadi dia akan bergeser ke arah kiri. Maaf, ke arah kanan. Ke arah kanan ke partikel mol yang lebih sedikit. Selanjutnya, kalau misalnya tekanannya itu dikurangi, maka kan volumenya akan bertambah ya. Jadi menyebabkan si reaksi bergeser ke arah yang telah ditentukan lebih banyak ke mol partikel gasnya. Tadi reaksinya kan N2 itu dan H2 itu molnya ada 4. Kemudian untuk mol di NH2 itu ada dua. Nah, dia di sini bakalan bergeser ke kiri ke mol yang lebih banyak partikel gasnya. Next. Selanjutnya ada pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan. Menurut prinsip dari Lee Chatterley, jika suhu suatu sistem pada kesetimbangan diubah, maka sistem harus bergeser ke arah yang berlawanan dengan perubahan tersebut. Jadi, jika suhu dinaikkan, reaksi seharusnya bergeser ke kiri, yaitu endotherm. Jika suhu diturunkan, reaksi bergeser ke kanan, yaitu exotherm. Next. Nah, di sini tuh ada apa bentuknya ya, bentuk dari kita bakal bahas tentang exotherm dan endotherm juga di sini. Di situ ada reaksi dari A ditambah B, setimbang dengan C ditambah D. Nah, panasnya itu ada di bagian produknya. Di exotherm dapat dianggap panas sebagai suatu produk. Akibatnya menaikkan suhu reaksi exotherm dianggap sebagai penambahan panas yang menyebabkan reaksi bergeser ke kiri. Di situ kan ada ya, ada penjelasan gambarnya ya. Nah, kalau misalnya panasnya dihilangkan, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Untuk endotherm, reaksinya sama, A ditambah B, tapi panasnya itu dianggap sebagai reaktan. Akibatnya, menaikkan suhu menyebabkan reaksi endotherm bergeser ke kanan. Gambarnya ada di bagian kanan. Kalau ditambahin dia panasnya di reaktan, maka akan bergeser ke kanan. Kemudian kalau dia dihilangkan panasnya, maka dia akan bergeser ke kiri. Next. Ada gambarnya juga di sini membuktikan kalau misalnya yang bagian pertama, reaksi sebuah exotherm reaksi kimia panas adalah produk di mana meningkatkan suhu menyebabkan reaksi bergeser ke kiri searah dengan reaktan. Kemudian menurunkan suhu menyebabkan reaksi bergeser ke kanan ke arah produk. Kemudian di bagian sebelah di gambar sebelah kiri itu ada endotherm, reaksi dari endotherm di mana meningkatkan suhu menyebabkan reaksi bergeser ke kanan ke arah produk dan menurunkan suhu menyebabkan reaksi bergeser ke kiri searah dengan reaktan. Nah, jadi itu kalau temperaturnya bergeser ke kiri, dia nggak menghasilkan warna. Tapi kalau dia bergeser ke kanan, kan dia makin panas tuh. Jadi dia produknya akan menghasilkan warna coklat. Next. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman saya untuk membahas materi selanjutnya. Oke, izinkan saya melanjutkan materinya ya. Yang selanjutnya itu adalah konstanta produk kelarutan. Kita itu dapat lebih memahami kelarutan senyawa ionik itu dengan konsep kesetimbangan. Nah, proses pelarutan senyawa ionik ini merupakan proses kesetimbangan. Nah, sebelum itu ingin menyampaikan untuk konstanta produk kelarutan pada selanjutnya ini saya singkat aja jadi KSP ya. Selanjutnya. Nah, jika konstanta produk kelarutan besar berarti senyawanya tersebut itu akan sangat larut. Jika konstanta produk kelarutannya itu kecil berarti senyawa tersebut tidak terlalu larut. Ya, ini adalah contoh compound, formula, serta KSP-nya. Oke, bisa next. Selanjutnya KSP. KSP itu kan ada manfaatnya ya, yaitu menggunakan konstanta produk kelarutan untuk menentukan kelarutan molar. Kelarutan suatu senyawa adalah jumlah senyawa yang larut dalam sejumlah cairan tertentu. Kelarutan molar ini adalah kelarutan dalam satuan mol per liter. Kita dapat menghitung kelarutan molar suatu senyawa langsung dari konstanta produk kelarutan. Oke, next. Nah,
Contohnya itu agak kelihatan ya. Paling atas itu ada tulisan perak klorida atau AgCl. Pertama, pastikan bahwa KSP bukanlah kelarutan molar. Harusnya sebaliknya. Ini adalah hasil kali kelarutan konstan. Kedua, perhatikan bahwa konsentrasi Ag plus ACl minus pada keseimbangan akan sama dengan jumlah AgCl yang terlarut. Hal ini kita ketahui dari hubungan koefisien stokiometri dalam persamaan setara. Persamaannya itu sebagai berikut. Bisa dilihat selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mencari kelarutan, kita perlu mencari Ag plus atau Cl minus di keseimbangan. Kita dapat melakukannya dengan menuliskan persamaan hasil kelarutan konstan, yaitu 1 mol AgCl minus, 1 mol Ag plus, 1 mol Cl minus. Karena Ag plus dan Cl minus berasal dari AgCl, konsentrasi keduanya itu harus sama. Karena kelarutan AgCl sama dengan konsentrasi keseimbangan tersebut, keseimbangan ion tersebut. Jadi kita akan membahasnya. KSP akan sama dengan Ag plus Cl minus. Oke, next. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan konstanta kelarutan. Kita akan peroleh solubility-nya adalah S sama dengan Ag plus sama dengan Cl minus. Oleh karena itu KSP-nya akan sama dengan Ag plus Cl minus sama dengan S kali S pangkat 2. Jadi KSP sama dengan S pangkat 2 lalu diturunkan jadi S sama dengan akar KSP. Ya, S sama dengan akar KSP. Sama dengan akar 1,77 dikali 10 pangkat negatif 10 Oke, silakan.
Oke. Boleh next. Ya, selamat untuk Revo udah menjawab soalnya dengan benar. Dan untuk teman-teman yang masih belum paham ya KSP itu apa, saya ingatkan sekali lagi KSP itu konstanta produk larutan. Oke. Boleh next. Selanjutnya itu jalur reaksi dan pengaruh katalis. Konstanta kesetimbangan ini menggambarkan nasib akhir suatu reaksi kimia. Konstanta kesetimbangan ini yang besar menunjukkan bahwa reaksi tersebut menguntungkan produk. Jadi, jika konstanta kesetimbangan itu besar akan menunjukkan bahwa reaksi akan menguntungkan suatu produk. Konstanta kesetimbangan yang kecil menunjukkan bahwa reaksi tersebut menguntungkan reaktan. Jadi, kalau konstanta kesetimbangan itu kecil, maka yang diuntungkan adalah reaktan. Namun konstanta kesetimbangan saja tidak akan menjelaskan keseluruhan cerita atau keseluruhan reaksi. Boleh next. Konstanta kesetimbangan ini akan menjelaskan berapa jauh reaksi kimia akan terjadi. Laju reaksi dijelaskan seberapa cepat itu akan sampai di sana. Maksudnya laju reaksi ini dijelaskan seberapa cepat reaksi itu akan selesai atau akan mencapai suatu produk. Laju reaksi antara hidrogen dan oksigen lambat karena reaksi ini mempunyai energi aktivasi yang besar. Energi aktivasi ini biasa disebut sebagai penghalang aktivasi. Untuk suatu reaksi adalah penghalang energi yang harus diatasi, yaitu memerintahkan reaktan diubah menjadi produk. Energi aktivasi itu ada pada sebagian besar reaksi kimia karena ikatan awal harus mulai terputus sebelum ikatan baru mulai terbentuk. Dan hal ini akan memerlukan energi. Oke, boleh next. Selanjutnya, bagaimana energi aktivasi itu mempengaruhi laju reaksi? Semakin tinggi bukitnya, semakin sulit untuk mengeluarkan batu-batu besar dari atas bukit. Dan semakin sedikit banyak bongkahan batu yang berhasil melewati bukit dalam jangka waktu tertentu. Lalu pernyataan tersebut demikian pula sama dengan reaksi kimia. Semakin tinggi energi aktivasi, maka semakin sedikit jumlah reaktannya. Molekul akan berhasil melewati penghalang dan semakin lambat laju reaksinya. Pada suhu tertentu, semakin tinggi energi aktivasi suatu bahan kimia, reaksi akan semakin lambat laju reaksinya. Oke. Boleh next. Selanjutnya yaitu katalis menurunkan energi aktivasi. Katalis adalah zat yang meningkatkan laju reaksi kimia, tetapi tidak dikonsumsi oleh reaksi tersebut. Jadi, reaksi itu tidak akan mengkonsumsi katalis. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi untuk reaksi, sehingga lebih mudah bagi reaktan untuk melewati penghalang energi. Peran katalisis dalam kimia ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Tanpa katalis, kimia akan menjadi bidang yang berbeda. Untuk banyak reaksi, meningkatkan reaksi menggunakan cara lain seperti menaikkan suhu, itu tidak mungkin dilakukan. Banyak reaktan sensitif terhadap panas. Peningkatan suhu karena dapat merusaknya. Satu-satunya cara untuk melakukan banyak reaksi adalah dengan menggunakan katalis. Boleh next. Oke. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Oke, silakan Rian, boleh. Kenalkan, nama saya Rian Kenneth Mardika Pratama dengan digit NIM terakhir 118. Izin tanya, apakah reaksi kimia itu terhenti ketika kesetimbangan telah tercapai? Oke. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Rian. Izinkan menjawab. Jadi, jawabannya adalah tidak. Suatu reaksi tidak berhenti ketika mencapai kesetimbangan. Sebenarnya, ini terlihat seperti sudah berhenti. Namun, proses ini sebenarnya tetap berlanjut dengan berjalan sama cepatnya dalam arah dari reaktan ke produk atau arah maju. Seperti halnya dari produk ke reaktan atau arah sebaliknya. Apakah sudah cukup?
Oke, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Oke, boleh Aurel. Silakan Aurelio untuk memberi pertanyaan. Perkenalkan nama saya Aurelio Muhammad dengan NIM 113. Aku mau nanya dong, ini mau nanya mengapa sih reaksi yang mendapat gangguan cenderung untuk mempertahankan keseimbangannya? Oke, terima kasih Aurel atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, bila pada suatu sistem setimbang mengalami gangguan atau terganggu, maka sistem akan menyesuaikan sedemikian rupa agar dampak dari perubahan tersebut dibatalkan. Nah, prinsip ini bertujuan untuk memanipulasi reaksi reversibel dan meningkatkan hasil reaksi. Apakah sudah cukup, Aurel? Terima kasih. Oke, eh, silakan yang Oke, Furkon boleh. Perkenalkan, nama saya Furkan dengan NIM 121230121. Jadi, pertanyaan saya terkait alasan mengapa konstanta keseimbangan dapat menggambarkan nasib akhir suatu reaksi kimia. Oke. Oke, terima kasih Furkon atas pertanyaannya. Jadi izin menjawab ya. Mengapa konstanta kesetimbangan itu dapat menggambarkan nasib akhir suatu reaksi kimia? Nah, konstanta kesetimbangan ini kan mencerminkan rasio konsentrasi produk dan reaktan pada suatu titik kesetimbangan. Nah, nilainya itu memungkinkan kita memahami arah dominan dari suatu reaksi, produk atau reaktan, sehingga konstanta kesetimbangannya itu dapat menggambarkan nasib akhir suatu reaksi kimia pada kondisi yang seimbang. Sekian jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan juga boleh. Baik, jika tidak ada yang mau menambahkan, silakan. Tidak ada yang menambahkan, silakan. Jika ingin ada yang bertanya lagi, silakan. Oke, silakan Siska, boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Francisca Carolina Putri Rondonu dengan 3 digit NIM terakhir 131. Izin bertanya, tadi kan katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi atau menurunkan energi aktivasi dalam. Nah, eh, pertanyaannya dalam bidang industri tuh contoh katalis tuh seperti apa? Terima kasih. Ya, contoh katalis dalam bidang industri. Terima kasih. Izin menjawab ya dari pertanyaan dari Siska. Contoh katalis yang digunakan pada bidang industri ini ada palatina. Palatina ini katalisnya itu digunakan untuk pembuatan asam sulfat dan nikel dalam produksi hidrogen. Jadi palatina ini industri palatina ini menggunakan katalis di dalam bidang industrinya dalam pembuatan asam dan nikel. Apakah sudah menjawab? Terima kasih.
akan ingin bertanya lagi, masih ada 5 menit. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah, jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, terima kasih atas pertanyaan dan perhatian yang sudah diberikan. Kita akan lanjut dengan kuis Kahoot. Oke, oke teman-teman, sekarang sudah bisa join ya. PIN-nya 2981412. Ben ya ini. Yo, join, join. Sampai 8.15 ya.
Oke. Karena udah limit ya, mohon maaf. Jadi yang tidak kebagian main boleh membantu temannya, nanti hadiahnya boleh bagi dua kok. Ya yang mau-mau aja. Oke, start ya. Oh, oke, sudah semua ya. Saya start ya. Ya, yang mau lihat maju aja nggak apa-apa. Yang di sini maju sini, yang sini maju sini. Selamat, yang biru. Itu materiku itu. Iya, sabar Mas. Wow. Bagus sekali yang jawab false ya. Oke, kali ini Noi masih nomor 1. Siapakah di balik? Lanjut, lanjut, lanjut. Sabar. Kita sebagai manusia harus sabar. Satu, nol. Oh ya. Abo, abo goboga, OTW. Oke, next. Wah, ini sih. Oke, NT ya. Oke, Vosgal naik ketiga ya. Oke, next. Lima, empat, tiga. Oke, mantap. Gila Nino ya. Next.
17, 18, 19. Satu lagi, ayo satu lagi. Satu lagi. 5, 4, 3. Oke. Ente ya yang jawab selain biru. Masih Noy. Next. Jangan 20 detik tersisa. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. GG ya yang jawab ini. Apakah langsung naik? Oh tidak ya. Masih sama klasmennya. Next. Lima. Oke. Mantap. Ente yang jawab volume ya. Next. Apakah masih Noy? Entah siapa orang ini. Next, next. Tiga, dua, satu. Next. Ya, Evos Gal tuh. Ente. Next. Mantap ya. Masih ada 30 detik, 18 sudah menjawab. Satu lagi. Mantap. Siapa yang jawab merah itu? Next. Lil. Lil. Geser Lancelot ya. Next. Sepuluh detik lagi. Tiga, dua, satu. Selamat ya, 4 orang. Nice, Evos Gal. Next. Jika konstanta produk kelarutan besar, berarti senyawa tersebut tidak terlalu larut. Jika konstanta produk kelarutan kecil, berarti senyawa tersebut sangat larut. True or false?
2, 1. Mantap. Next. Mantap, Franz. Next. Titik, titik, titik. Energi aktivasi ada pada sebagian besar reaksi kimia karena ikatan awal harus mulai terputus sebelum ikatan baru mulai terbentuk. Dan hal ini memerlukan kataku sih merah ya. 2, 1, 0. Mantap. Siapa yang jawab aktivasi? Next. Masih no ya. Sama boga ini. Next. Merah. 5. Oke, nice. Ada lagi yang jawab. Siapa ikutin aku tuh? Next. Masih no ya. Last question. Lima, 4, 3, 2. Mantap. Oke. Kita lihat podiumnya. Nomor 3, Franz. Oke. Ya sudah tahu tadinya. Boga-boga. Silakan untuk Franz duluan siapa maju? Sabar. Urutannya dari kiri ke kanan ya. Juara 3 di kiri. Abogo-boga siapa? Oke. Oke. Selamat ya untuk pemenang kuis. Baik, semuanya teman-teman dan Bapak, terima kasih sudah mengikuti presentasi kami kesetimbangan kimia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman dan Pak Heri sebagai dosen kimia dasar. Dan Mbak Nafisa juga yang tidak ada di sini tapi membantu kami. Tapi ya di Zoom. Terima kasih juga kepada asis-asis yang sudah baik membantu kami. Kurang lebihnya dari presentasi kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke ya, jadi udah selesai. Sekarang saya mau ini ya, membagikan ini. Siapa yang bisa mengerjakan silakan maju ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak? Atau bentar, atau saya share di grup ya. Share di grup ya. Kelihatan, kalau enggak saya share di grup ya.
Oke ya, sudah saya share di grup, nanti kalau bisa dicek di ini ya. Ya, yang asis ataupun yang tim yang presenter juga bisa mencoba ya kalau mau ya. Jadi nggak hanya yang partisipan ya. Ya, apa? Ya, ada yang saya ketemu? Nggak sulit kan ya mestinya ya? Berapa? Ya, sebutkan nama sama NIM dulu. Ya, sudah apa jawabannya? Oke, bisa maju. Iya, bisa maju. Ya. Ya, ya. Oke ya, sambil nunggu teman kalian mengerjakan di depan, saya masih punya one last question ya. Oke, bisa coba di depan, ditulis jawabannya ya. Oke, ini ada last question dari saya, gitu ya. Saya stop share. Kita lihat. Ya, jadi saya punya case gitu ya. Ada reaksi dekomposisi ya dari fosforus pentaklorid. Rumusnya apa berarti? Fosforus pentaklorid itu rumus kimianya seperti apa? Oke, PCl5 ya. Ya, PCl5 itu akan terdekomposisi menjadi fosforus triklorid. Berarti PCl3 ya, plus Cl2, klorin gas. Gitu ya. Oke, yang diminta adalah tentukan arah dari ini ya, responnya ya, setelah dan kesetimbangan yang baru ya, konsentrasi kesetimbangan yang baru, setelah ditambahkan 0,2 mol PCl5 gitu ya, ke kondisi yang sudah equilibrium sebenarnya gitu ya, dari PCl5 konsentrasinya sekian, PCl3 sekian, Cl2 sekian gitu ya. Diketahui konstanta equilibriumnya 0,03 molar ya. Ya, berarti nanti yang ditanya adalah responnya. Ini nanti arahnya setelah ditambah 0,
0,2 mol PCl5 ini arahnya kemana arah reaksinya? Ke arah produk atau ke arah reaktan? Cuma dua kemungkinannya. Ya, jawabannya cuma dua. Ke arah produk atau reaktan. Terus kalau ditanya konsentrasi yang baru, konsentrasi equilibrium yang baru, berarti jawabannya adalah tiga-tiga komponennya ya. Berapa konsentrasi PCl5-nya, berapa konsentrasi PCl3-nya, dan berapa konsentrasi Cl2-nya. Oke ya, jadi jawabannya ada 4 nanti ya arahnya, konsentrasi PCl5 yang baru, konsentrasi PCl3 yang baru, dan konsentrasi Cl2 yang baru. Nah, oke ya, jadi nanti jawabannya ada 4 ya. Oke, ada yang mungkin mau nyicil dulu salah satunya, misalnya mau jawab apa dulu, boleh ya. Kalau ini ada hubungannya dengan apa? Ini pertanyaan tentang apa? Kalau kalian tangkap atau lihat pertanyaan ini berhubungan dengan reaksi apa? Bolak-balik. No, kalau yang tadi itu bolak-balik yang dikerjakan Amanda tadi itu bolak-balik ya. Karena ada panahnya kan dua ya. Panah ke arah project dan panah ke arah ini. Tapi ini bukan. Ini tadi ini apa? Ada konsep apa yang tadi dijelaskan presenter tadi yang unik apa sih? Konsep apa? Yang ketika ditambahkan atau dipanaskan atau diapain tadi atau bahkan ada tekanan apa tadi? Ada konsep apa? Konsep apa tadi? Ya cuma hanya ada satu konsep tadi kelihatannya ya. Konsep apa ini tadi? Konsep? Ya apa ya? Tadi ada yang bisa jawab nih katanya. Konsep apa? Ya, like atelier ya. Jadi ingat-ingat sampai nanti kalian di mendesain pabrik di tugas akhir nanti. Mungkin konsep like atelier itu harus kalian ingat-ingat ya. Ini nanti menentukan arah dari kalian ya, mau memperbanyak produk atau memperbanyak fitnya atau raw materialnya gitu ya. Nah, jadi kalau pelekatan tadi kan banyak ya, dengan ada yang menambahkan reaktan, ada yang menggesernya dengan cara apa sehingga bisa ke arah produk lebih banyak. Karena dia aja ya dijelaskan presenter kalau nggak salah ya. Jadi gimana cara menggeser ke arah kanan atau menggeser ke arah kiri itu gimana caranya? Dengan menaikkan suhu atau apa atau mungkin tekanan diapain misalnya gitu ya. Nah, itu ingat baik-baik sampai kalian nanti semester berapapun lekateler itu harus dibawa ya. Oke. Soal ini adalah soal lekatelier ya. Salah satu soal bentuknya lekatelier itu seperti ini ya. Oke, makanya saya minta kalian menebak arahnya kan. Ini arahnya akan ke produk atau ke material gitu ya. Atau ke kiri atau ke kanan gitu ya. Isinya lebih gede.
Kiri. Ya, tapi jawab kiri atau kanan itu kan nggak asal menebak ya, kan pasti punya pertimbangan ya. Ya, saya beritahu kenapa kok penting. Karena ketika sidang publik, kakak tingkat kalian konsep lekatolir aja nggak bisa gitu ya. Ya, jadi jangan dianggap sepele ya. Jadi kakak tingkat kalian meskipun sudah mendesain pabrik sedemikian rupa gitu ya, ketika sidang pabrik, lekatolirnya enggak entah lupa, entah nggak bisa atau gimana gitu ya. Ya, kebanyakan nggak bisa menjawab. Makanya saya ingin kalian mengevaluasi coba ya. Kira-kira gimana? Jadi tahu efeknya kalau ditambah PCl5. Jadi sebenarnya reaksinya ini udah equilibrium ya. Jadi ceritanya ini reaksinya udah equilibrium sebenarnya. Suatu saat saya tambahkan lagi PCl5 sebanyak 0,2 mol. Di dalam reaksi yang sudah equilibrium gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Mengganggu atau enggak sih? Ke arah kiri atau ke arah kanan nanti jadinya gitu ya. Ya, reaksinya sudah setara. Molnya kan nggak perlu disetarakan ya. PCl5 jadi PCl3 plus Cl2. Sudah setara kan ya? Nggak perlu disetarakan ya. Ada yang mau coba? Ya, ke alasannya kenapa? Karena apa? Buktinya itu apa? Ya, berapa? 0,0 sekian ya. 0,0304. Kan sama ya. Konstanta equilibriumnya juga 0,03 ya, betul ya? Konstanta equilibrium di suhu 25 itu kan 0,03 ya. Benar kan? Nah, ya, makanya saya beritahu. Konstanta equilibriumnya sekian, ya sudah ada hitungannya gitu ya. Cocok ya sama hitunganmu ya? Konstanta equilibriumnya cocok kan 0,03 kan? Ya, ya. Kenapa? Lah ya kok bisa tahu ke arah kanan dengan nambah reaktan. Itu kan reaktan ya. PC5 itu kan reaktan di sebelah kiri ya. Itu ditambahkan. Kok bisa reaksinya bergeser ke arah produk gitu ya. Padahal kita nambah reaktan. Ya, gimana? Penjelasannya gimana? Jadi kalau kiri atau kanan itu apa dasarnya gitu ya. Jadi bukan hanya asal nebak ya. Ini ke arah kiri, ke arah kanan enggak gitu ya. Tapi apa sih? Ya, jadi gini ya. Jawabannya siapa tadi? Siapa tadi? Yang terakhir tadi? Ya, itu betul ke arah kanan memang gitu ya. Nanti kalian perlu pelajari tapi kenapa kok ke arah kanan? Oke ya. Jadi ini saya beri gambaran simpel. Entah kalian nanti baca di buku aja atau enggak, tapi saya ingin memberitahu gitu ya. Sesuatu itu kalau kalian sudah tahu nilai konstanta equilibriumnya ya. Ketika dia ditambahkan sejumlah konsentrasi reaktannya, entah itu nanti seperti ini mol gitu ya, pasti dia akan bergeser ke kanan tanpa perlu memperlihat atau memperdulikan nilai konstanta equilibriumnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah nanti kalian ketika di rumah coba cari atau di buku saya yang kemarin saya share gitu ya. Apa alasannya kok
konstan equilibrium itu akhirnya jadi nggak perlu dilihat berapapun nilainya. Pasti dia akan tetap bergeser ke arah kanan. Gitu ya, itu yang pertama. Ya. Kalau kalian tambahkan produk, misalnya di PCl3 atau CL2-nya kalian tambahkan pada saat kondisi equilibrium, akan berlangsung sebaliknya. Reaksi itu akan ke kiri. Nilai konstanta equilibrium nggak perlu terlihat. Jadi kalau ada soal nilai konstanta equilibrium berapapun, kalau yang ditambahkan itu adalah konsentrasi dari produk, salah satunya, berarti reaksi itu akan bisa tergeser ke kiri, kembali ke arah reaktan. Gitu ya. Oke, jadi ya, sedangkan itu tadi kalau kita tambahkan ya, dengan yang saya tanyakan, kalau kita mengurangi jumlah reaktan pada saat kondisi equilibrium, reaksinya bergeser kemana? Kalau ditambahkan kan reaksinya bergeser ke kanan. Sekarang kalau saya kurangi reaktan yang ada di pada saat kondisi equilibrium, reaksinya bergeser kemana? Kemana? Ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Ya kenapa kok ke kiri? Kan nggak asal ke kiri gitu ya. Ininya berkurang gitu ya. Kenapa kok ke kiri? Karena udah tahu ya tadi, kalau ditambah reaktan bergeser ke kanan. Kalau produknya ditambah bergeser ke arah reaktan gitu ya. Nah, sekarang kalau reaktannya saya kurangi, bergeser ke mana? Reaktannya saya kurangi bergeser ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Ya, false ya. Reaktan saya kurangi tetap akan bergeser ke kanan. Ya, coba ya dipikir ya, kenapa kok bisa bergeser ke kanan? Makanya saya minta kan baca informasi sebanyak-banyaknya ya. Ya harusnya ada itu penjelasannya ya di buku tadi yang dibaca temanmu atau kalian yang sudah saya share ada mestinya. Ya, saya kurangi reaktannya tetap akan dia bergeser ke kanan meskipun konstanta equilibrium juga nggak perlu kita lihat juga, sama case-nya dengan kalau saya tambah reaktan gitu ya, bergeser ke arah produk gitu ya. Oke, sekarang kalau produknya saya kurangi, PCl3 atau CL2 saya kurangi, reaksinya bergeser ke mana? Reaksi bergeser ke mana? Ke produk atau ke reaktan? Produk. False. Tetap aja. Jadi kalau saya kurangi produknya, dia akan tetap bergeser ke arah produk. Ya. Sulit ya? Ya. Oke, masih banyak lagi. Jadi case-nya ini baru 4 ya. Ini baru 4 case. Masih banyak case. Tadi ada temanmu Mas, ini masih baru konsentrasi. Belum kita bahas volume, belum kita bahas tekanan. Nah, nanti pelajari lagi ya. Karena case-nya nanti di ujian kan juga kita nggak akan tahu kalian ya. Mau dikeluarkan volume, konsentrasi, atau tekanannya gitu ya. Oke, jadi pelajari baik-baik. Jadi pasti nanti akan ditanya. Pertanyaan paling utama atau pertama, pasti dia akan diminta nebak dulu seperti ini. Arahnya kemana? Kiri atau kanan? Pasti itu. Ya, misalnya saya tambah volumenya, nanti akan kemana? Saya kurangi volumenya, akan kemana gitu ya? Saya sekarang tambah tekanannya di dalam itu, reaksi akan kemana gitu ya? Nah, tolong dipelajari. Ya, hari ini aja ada banyak yang salah nebak ya tadi. Saya kurangi aja, sudah salah gitu ya. Oke, jadi kalau saya kurangi produknya, tetap dia bergesernya ke arah produk. Oke ya, jadi nggak berlaku linearitas gitu ya. Oke, jadi jawaban ini jelas ya. Jadi kalau saya tambahkan PCl5, PCl5 di reaktan, reaksi ini akan bergeser ke arah produk, ke arah kanan. Oke, jawabannya yang sudah dapat 1 jawaban gitu ya. Sekarang tinggal tersisa 3 jawaban kan. Berapa konsentrasi PCl5, PCl3, dan Cl2 yang baru? Di kesetimbangan yang baru gitu ya. Ada yang sudah hitung? Ada yang mungkin sudah menghitung? Oke ya, kalau belum nggak apa-apa. Nanti saya tunggu sampai maksimal jam 12. Kalau siapapun yang mau mengerjakan ya silakan nanti ditulis nama NIM terus sama fotonya ya, foto hasil cara pengerjaannya ya. Nanti silakan. Saya tunggu sampai jam 12. Jadi ini bukan tugas, juga nggak wajib, artinya siapapun yang boleh gitu ya. Yang mau aja gitu ya.
Oke, jadi ini bukan tugas, juga bukan kewajiban untuk dikerjakan, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi ini adalah latihan tentang Clay Cavalier. Jadi nanti soal ujian ya mungkin nggak sesimpel ini juga, mungkin gitu ya. Ya, jadi mungkin juga agak tricky lebih dikit gitu ya. Kenapa kok ini penting? Kayak tadi saya katakan, ketika kalian desain pabrik pun atau desain reaktor bahkan, pasti prinsip Clay Cavalier akan kalian bawa gitu ya. Jadi sampai nanti sidang semester 8 atau semester kapanpun nanti akan tetap kalian akan pakai ini gitu ya. Oke, jadi makanya harus paham konsep Clay Cavalier ya. Oke, jadi sebenarnya presentasi hari ini tuh nggak gampang sebenarnya gitu ya. Karena hari ini mungkin cukup penting gitu ya. Oke, itu aja ya. Jadi saya kita akhiri kelas ini juga akan dipakai soalnya ya. Jadi nanti bagi yang sudah dapat jawabannya atau sudah bisa di-share di grup. Jadi ya cepet-cepetan aja gitu ya. Jadi kalian foto coret-coretan kalian, beri nama, name di chat gitu ya, nama lengkap sama NIM-nya. Nanti bisa di-share di grup ya. Oke, mungkin itu aja ya. Di minggu depan adalah presenter terakhir. Sebelum nantinya kalian akan outdoor ya. Nah, sebelum outdoor nanti kita akan pemanasan dulu ya, sebelum kalian di lapangan ya. Ya kan nggak, nanti kalau di lapangan duluan kalian mendadak kaget gitu ya. Ya, kita nanti ada pemanasan dulu ya. Oke, mungkin itu aja agendanya. Jadi minggu 14 juga sudah saya ingatkan, artinya nggak hanya perlu presensi, yang penting kuisnya sudah kalian sampaikan ke ketua kelas gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.